Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Wibawanto Nugroho selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran dari bab 1 hingga bab 7 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, dari bab pertama dulu, bab 1 membahas tentang pengantar atau pengertian perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada primer, yaitu pangan, sandang, dan papan. Yang kedua ada sekunder, yaitu pendidikan, kendaraan, atau elektronik. Yang ketiga ada tersier, hiburan, atau barang-barang mewah. Yang kedua ada karakteristik perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia memiliki ciri khas. Yang pertama, peran pemerintah cukup besar dalam ekonomi. Yang kedua, bersifat dualisis, modern dan tradisional yang berjalan bersamaan. Yang ketiga, sumber daya alam melimpah, tetapi pendapatan masyarakat masih relatif rendah. Struktur ekonomi Indonesia, yang pertama ada agraris, ada industri, ada niaga atau perdagangan. Indonesia juga menerapkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, asas kekeluargaan, dan peran koperasi dan negara. Sejarah perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia dibagi ke beberapa periode. Di antaranya yang pertama ada di tahun 1945 sampai dengan 1952, ekonomi perang, fokus mempertahankan kemerdekaan dan penghapusan aset ekonomi sistem penjajah. Yang kedua ada 1959 sampai 1966, ekonomi terpimpin, lebih diarahkan untuk kepentingan politik negara. Lalu ada 1966 sampai 1980, yaitu Orde Baru, pertumbuhan ekonomi meningkat pesat karena sektor minyak dan pembangunan nasional. Lalu ada 1987 sampai 1996, mulai berkembang UKM dan sektor informal. Dan yang terakhir 1998 sampai sekarang desentralisasi, ekonomi lebih terbuka, otonomi daerah lebih berkembang, dan Indonesia masuk ke kelompok ekonomi 2 G20. Lalu kita akan masuk ke pembahasan bab 2, yaitu tentang sistem perekonomian di Indonesia. Pertama, sistem ekonomi Indonesia membahas tentang berbagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional berdasarkan adat dan kebiasaan, lalu mengandalkan dalam tenaga manusia. Yang kedua, belum mengenal teknologi modern dan pembagian kerja. Kelebihannya adalah hubungan sosial menjadi kuat, persaingannya kecil. Kekurangannya adalah produktivitas rendah, rentan terhadap perubahan alam. Lalu ada sistem ekonomi kapitalis, ciri utama hak pemilik pribadi. Yang kedua, kebebasan berusaha. Yang ketiga, harga ditentukan pasar. Yang keempat, persaingan bebas. Lalu kelebihannya adalah kreativitas dan inovasi tinggi, produksi lebih efisien. Kekurangannya adalah ketimpangan pendapatan, resiko monopoli, dan eksploitasi tenaga kerja. Lalu ada sistem ekonomi sosialis. Pemerintah menguasai faktor produksi. Produksi diatur negara, fokus pada pemerataan kesejahteraan. Nah, adapun kelebihannya adalah pemerintah mudah mengendalikan ekonomi, harga lebih stabil, namun kekurangannya adalah kreativitas individu terlalu rendah, kebebasan ekonomi terbatas. Lalu yang D ada sistem ekonomi campuran. Indonesia menggunakan sistem ini. Memiliki ciri-ciri yang pertama, gabungan kapitalis dan sosialis. Yang kedua, pemerintah dan swasta sama-sama berperan. Yang ketiga, negara menguasai sektor penting. Dan kelebihannya adalah ekonomi lebih stabil, pemerintah melindungi masyarakat, dan swasta tetap memiliki kebebasan usaha. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia terbagi menjadi beberapa aspek berdasarkan yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945 pasal 33. Prinsip utamanya adalah usaha bersama dan asas kekeluargaan. Kedua, cabang produksi penting dikuasai negara. Ketiga, kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia ada campuran tangan pemerintahan, hak milik berbeda tetap diakui, mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Nah, kesimpulan dari dua materi yang saling berkaitan ini adalah perekonomian Indonesia berkembang dari ekonomi agraris menuju ekonomi yang modern. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan peran pemerintah dan swasta. Tujuan utama sistem ekonomi ini adalah mencapai kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan utama Indonesia masih meliputi kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi.
selanjutnya kita akan membahas bab ketiga tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengertian pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan proses kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional suatu negara dari waktu ke waktu. Indikator pertumbuhannya antara lain yang pertama kenaikan PDB atau GDP, yang kedua peningkatan produksi nasional, yang ketiga naiknya pendapatan masyarakat. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan apakah suatu negara mengalami perkembangan nasional atau tidak. Jika produksi dan pendapatan meningkat, maka ekonomi negara juga dianggap tumbuh. Nah, faktor pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada perdagangan luar negeri, yang keempat ada neraca pembayaran, yang kelima ada kebijakan moneter dan inflasi, dan yang terakhir adalah keuangan negara. Contoh, ekspor meningkat, maka pendapatan negara naik. Investasi masuk, transfer teknologi terjadi. Nah, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak sektor. Jika investasi dan produksi meningkat, maka lapangan kerja dan pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Lalu ada pembangunan ekonomi. Yang akan kita bahas adalah proses peningkatan pendapatan per kapita disertai pertumbuhan struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua membangun lapangan pekerjaan, yang ketiga mengurangi pengangguran, yang keempat memperbaiki kualitas SDM, dan yang terakhir mengurangi kemiskinan. Nah, pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lalu bab selanjutnya kita akan membahas dampak dari pembangunan ekonomi. Dampak positifnya, pertama pertumbuhan ekonomi meningkat, kedua lapangan kerja bertambah, yang ketiga ada kualitas SDM meningkat. Nah, ada juga dampak negatif. Yang pertama tentunya kerusakan lingkungan, berkurangnya lahan pertanian, urbanisasi meningkat. Nah, pembangunan ekonomi memberikan manfaat besar, tetapi jika tidak direncanakan dengan baik juga dapat menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kependudukan dan pengangguran, yaitu materi dari bab ke-6. Nah, kependudukan di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Faktor pertumbuhan penduduk adalah tingginya angka kelahiran, menurunnya angka kematian, kemajuan teknologi kesehatan. Tahun 2018, penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menjadi kekuatan ekonomi jika kualitas SDM-nya baik. Tetapi sebaliknya, jika kualitas SDM-nya rendah, maka akan menjadi hal buruk juga. Lalu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi seorang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran diantaranya lapangan kerja terbatas, pendidikan rendah, teknologi modern menggantikan tenaga manusia. Dampak dari pengangguran sendiri adalah kemiskinan, produktivitas menurun, dan munculnya masalah sosial dan kriminalitas yang tinggi. Pengangguran menjadi masalah penting karena mempengaruhi pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Lalu tenaga kerja dan solusi dari pemerintah. Jenis ketenaga kerjaan ada beberapa macam. Yang pertama ada produktif, kurang produktif, dan pengangguran. Upaya pemerintah adalah bisa mendukung UMKM. Yang pertama membangun infrastruktur, yang kedua mengembangkan pariwisata, yang ketiga memperbaiki sistem pendidikan, dan mengembangkan sektor pertanian dan kelautan. Nah, kesimpulan dari bab ini adalah pertumbuhan ekonomi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi harus disertai pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas SDM. Lalu, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi peluang maupun tantangan. Nah, sebaiknya pengangguran masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik. Lalu, selanjutnya kita akan lanjut membahas ke bab kelima, yaitu mengenai ketahanan pangan dan kebijakan pangan. Nah, ketahanan pangan dan kebijakan pangan yang ada di Indonesia. Peran sektor pertanian. Yang pertama adalah penyedia pangan nasional. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Yang kedua adalah penyumbang PDB. Yang ketiga menjaga stabilitas ekonomi. Nah, sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi Indonesia karena menyediakan kebutuhan pangan seperti beras, jagung, dan sayuran. Selain itu, jutaan masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu bab selanjutnya kita akan membahas tahapan pertanian. Yang pertama adalah pertanian tradisional, kedua pertanian peralihan, dan yang ketiga pertanian modern. Pertanian tradisional masih menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana sehingga hasil produksinya masih terbatas. Pertanian peralihan mulai menggunakan teknologi sederhana dan hasilnya akan meningkat. Sedangkan pertanian modern sudah menggunakan mesin dan teknologi yang canggih sehingga produksi lebih cepat dan efisien. Baik, maaf, kita lanjut. Ketahanan pangan terbagi menjadi 3 pilar. Yang pertama ada ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Ketersediaan berarti pangan harus tersedia dalam jumlah cukup. Keterjangkauan berarti masyarakat mampu membeli pangan. Dan stabilitas berarti pangan selalu tersedia setiap waktu dan harga akan tetap terkendali.
Kita bahas ke bab selanjutnya mengenai permasalahan pangan. Pertama, perubahan iklim. Kedua, harga pangan naik. Dan yang terakhir adalah ketergantungan kepada impor. Indonesia masih menghadapi berbagai masalah pangan, seperti perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen. Selain itu, banyak lahan pertanian berubah menjadi perumahan dan industri. Ketika produksi menurun, otomatis harga akan semakin naik dan kita akan melakukan impor. Lalu kita membahas tentang kebijakan pemerintah. Yang pertama, pembentukan Bulog. Yang kedua, revolusi hijau. Dan yang terakhir bisa menjadi stabilisasi harga pangan. Kebijakan untuk menjaga harga-harga pangan tentunya harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah juga membentuk Bulog untuk menjaga stok dan harga pangan agar tetap stabil. Kesimpulan dari bab 5 adalah yang pertama, pertanian penting bagi Indonesia. Yang kedua, ketahanan pangan menjadi stabilitas negara. Yang ketiga, sektor pertanian dan ketahanan pangan sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menjadi produksi pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas bab 6, analisis industri di Indonesia. Pengertian industri yang pertama adalah mengolah bahan mentah menjadi barang bernilai lebih tinggi, dan yang kedua membantu pertumbuhan ekonomi. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Industrialisasi penting karena dapat meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu jenis-jenis industri. Yang pertama ada industri dasar, yang kedua industri kecil, dan yang ketiga ada industri hilir. Industri dasar merupakan industri besar seperti baja dan kimia yang menggunakan teknologi modern. Industri kecil biasanya berupa usaha rumahan seperti makanan dan kerajinan. Sedangkan industri hilir mengolah hasil pertanian atau tambang menjadi produksi yang siap pakai. Industri kecil, teknologinya masih sederhana, modal kecil, padat karya. Industri kecil banyak berkembang di masyarakat karena tidak membutuhkan modal yang besar. Industri ini juga menyerap banyak tenaga kerja, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat dari suatu daerah. Nah, lalu ada klasifikasi industri. Industri besar dan industri sedang. Industri kecil, kerajinan rumah tangga. Klasifikasi industri dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan penggunaan mesin. Semakin besar industri, biasanya semakin besar juga atau semakin banyak juga tenaga kerja dan teknologi yang digunakan. Lalu ada strategi substitusi. Strategi substitusi impor. Pertama, mengurangi impor. Kedua, memproduksi barang dalam negeri. Yang ketiga, ada menghemat devisa. Strategi substitusi impor dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada barang luar negeri. Dengan memproduksi barang sendiri, negara dapat menghemat devisa dan memperkuat industri nasional. Lalu kesimpulan dari bab 6 ini adalah yang pertama, industri penting bagi ekonomi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing negara. Kesimpulannya, sektor industri memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi. Indonesia merupakan pengembangan industri nasional, perlu terus didukung agar Indonesia mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai materi bab 7, yaitu tentang kebijakan moneter. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter, jenis kebijakan moneter, instrumen yang digunakan untuk Bank Indonesia, serta perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, pengertian kebijakan moneter sendiri. Pertama, kebijakan mengatur jumlah uang beredar. Kedua, dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar agar kondisi ekonomi tetap stabil. Nah, tujuannya sendiri adalah menjaga inflasi, stabilitas harga, dan nilai rupiah. Lalu bab selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama ada ekspansif, yang kedua ada kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar agar masyarakat lebih banyak melakukan konsumsi dalam investasi. Sedangkan kebijakan kontraktif adalah dilakukan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang politik diskonto. Yang pertama mengatur suku bunga, yang kedua peminjaman bank dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Politik diskonto adalah kebijakan Bank Indonesia dalam menentukan tingkat suku bunga. Jika suku bunga naik, maka masyarakat cenderung mengurangi pinjaman sehingga jumlah uang beredar akan menurun. Lalu selanjutnya saya akan membahas giro wajib minimum dan operasi pasar terbuka. Giro wajib minimum adalah cadangan minimum bank di BEI, Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan giro wajib minimum dinaikkan bank memiliki dana lebih sedikit untuk dipinjamkan sehingga uang beredar otomatis akan berkurang. Sedangkan operasi pasar terbuka dilakukan dengan membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang di masyarakat.
Selanjutnya saya akan membahas inflasi dan peran Bank Indonesia. Pertama, inflasi terjadi karena terlalu banyak uang yang beredar. Nah, jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sementara barang terbatas, harga barang akan naik dan terjadilah inflasi. Karena itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi agar ekonomi tetap stabil. Nah, kesimpulan untuk bab 7 adalah yang pertama, kebijakan moneter menjaga kestabilan ekonomi. Instrumen utamanya ada suku bunga, GWM, dan operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter sangat penting dalam menjaga kestabilisan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen untuk mengontrol uang beredar dan mengendalikan inflasi. Nah, sekian penjelasan dari presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga bisa memenuhi kriteria dalam mendapatkan penilaian yang baik pada ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia di semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.